nunjukin konsistensi antara mahasiswa yang kita koreksi di awal-awal dengan yang belakang-belakang. Biasanya yang awal-awal tuh strict ya. Pokoknya harus begini-begini. Nah, begini-begininya itu hanya di dalam kepala kita. Nanti ketika kita sudah capek masuk ke mahasiswa ke 30 misalnya, kita lebih moderat biasanya. Mas, pokoknya ada ininya gitu. Nah, keberadaan rubrik dan scoring guide ini nanti salah satu fungsinya adalah untuk menjaga konsistensi penilaian, baik itu kinerja atau jawaban-jawaban dari mahasiswa yang dipakai untuk menjawab soal. Baik, kemudian kita samakan persepsi dulu ya Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kita membuat soal, ya sebelum kita masuk ke rubrik atau pedoman pensokoran, sebelum kita buat soal, di dalam dokumen kurikulum, terutama silabus, itu sudah harus jelas mapping antara CPMK, sub CPMK, sampai indikator penilaian. Jadi kalau selama ini kita hanya membreakdown CPMK menjadi sub CPMK saja, itu masih berlanjut. Setiap sub CPMK harus kita breakdown menjadi indikator penilaian atau KPI, ya, untuk membuktikan apakah sub CPMK tercapai atau tidak. Nah, kalau indikator penilaian itu sudah jadi, maka separuh dari pekerjaan kita menyusun rubrik penilaian atau pedoman pensekoran itu sebetulnya sudah kita selesaikan ya. Karena nanti indikator penilaian itu bisa kita jadikan sebagai kriteria-kriteria jawaban dari mahasiswa atau kinerja dari mahasiswa. Nah, kriteria itu nanti kita skala atau gradasi mulai dari yang jawabannya paling ideal, paling sempurna misalnya, sampai jawaban yang tidak lengkap. Ya. Jadi ini kita sepakati dulu konsepnya bahwa di dalam mata kuliah itu harus jelas dulu mapping CPMK, sub CPMK, dan indikator penilaiannya. Karena nanti kalau tidak ada indikator penilaian, kembali lagi ke waktu lampau ya, maksudnya kita bikin soal ya pokoknya sesuai dengan PPT yang kita buat. Nah, itu tidak traceable istilahnya. Nah, supaya soal-soal kita itu bisa di-trace sampai ke CPMK, maka perlu kita buat seperti ini. Nah, di dalam indikator penilaian nanti kita tentukan ya mekanisme asesmennya seperti apa sih? Kuis kah? Tes praktek kah? Tes lisan? Soal pilihan ganda kah? Nah, kalau kita sudah tentukan mekanisme asesmennya, baru kita buat pedoman asesmennya. Nah, pedoman itu nanti ada dua jenis, rubrik penilaian dan pedoman pensekoran. Baik, ciri khas dari rubrik penilaian itu sifatnya lebih tadi ya, menilai kinerja yang sifatnya holistik. Ya, holistik itu ya kinerja akhir misalnya Bapak Ibu ingin siswa mempraktekkan sesuatu. Kemudian Bapak Ibu menginginkan siswa itu membuat suatu produk misalnya. Nah itu cocoknya pakai rubrik penilaian. Tidak ada unsur benar salah di situ. Ya, karena potensi variasi jawaban dari mahasiswa bisa bermacam-macam. Ya, apalagi misalnya kalau jelaskan pendapat Anda terkait, nah itu tidak cocok kalau kita pakai pedoman pensekoran. Lebih cocok kalau kita pakai rubrik karena variasi jawabannya banyak. Sehingga di rubrik penilaian itu biasanya tidak ada skor 0 ya Bapak Ibu. Tidak ada skor 0. Nah, nanti di pedoman pensekoran ada skor 0 karena dia mengandung jawaban salah dan benar. Entah itu uraian atau pilihan ganda, intinya ada unsur benar dan salah di situ. Nah, permisalan nih Bapak Ibu, ini kan Bapak Ibu sudah mengalami 3 hal ini ya.
ketika akan mengusulkan akreditasi program studi, apa yang perlu dipelajari oleh tim akreditasi supaya bisa mendapat target nilai akreditasi berkriteria unggul? Nah, ini tim akreditasi bisa bantu jawab. Pak Tosim, C9. Ada yang bisa ngasih pendapat? Ketika akan mengusulkan akreditasi, misalnya tahun depan akreditasi, apa yang perlu dipelajari oleh tim akreditasi supaya bisa mendapat target nilai unggul? Blueprint matrik penilaian, betul. Ya. Jadi kita perlu mempelajari matrik penilaiannya. Nah, di matrik penilaian nanti kan ada semacam kriteria ya. Ketika skornya 4 itu kriteria yang harus dipenuhi seperti apa. Ketika kriterianya 3 seperti apa. Nah, kita kan inginnya dapat 4 semua ya di situ ya. Nah, sebenarnya kriteria-kriteria itulah yang dinamakan rubrik. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti itu kita kontekskan ke mata kuliah. Tugas kita adalah membuat deskripsi setiap skor yang akan kita sematkan ke kinerja siswa atau jawaban siswa sehingga lebih konsisten gitu ya. Nah, yang kedua misalnya ketika akan mengusulkan sertifikasi profesi tertentu, misalnya Bapak Ibu ingin mengikuti sertifikasi dari BNSP misalnya. Apa yang perlu dipelajari oleh peserta sertifikasi supaya mendapat target kriteria penilaian kompeten? Kan kriterianya kan hanya 2 ya, kompeten tidak kompeten. Yang dipelajari ya indikator atau rubrik ya di dalam sertifikasi profesi yang Bapak Ibu akan ikuti. Misalnya enterprise arsitek, di situ kan sudah ada rubriknya. Artinya apa? Kita sebagai calon peserta sertifikasi itu transparan gitu ya. Tahu kalau kita ingin maksimal harus melakukan apa di situ. Nah, nanti kondisinya sama Bapak Ibu ketika kita membuat rubrik, salah satu tujuannya adalah supaya mahasiswa tahu ya bagaimana dia bisa mencapai target yang ideal. Bedakan antara pedoman pensekoran dengan kunci jawaban. Jadi nanti biasanya ada yang menyangsikan ya atau mempertanyakan. Dan nanti lah kalau kita share rubriknya itu sama saja dengan ngasih kunci jawaban ke mahasiswa. Jawabannya tidak. Kunci jawaban itu tetap kita simpan. Yang kita share adalah kriteria bagaimana dia bisa mencapai target maksimal, ya, gradasi tertentu. Seperti dokumen matrik penilaian akreditasi itu kan terbuka, ya, semua bisa membaca. Dan kita bisa mengatur strategi di situ supaya dapat nilai 4. Mahasiswa juga sama. Dari rubrik itu nanti dia bisa berstrategi dengan kemampuan belajarnya sendiri. Ketiga, ketika akan mengerjakan penelitian untuk mata kuliah skripsi, apa yang perlu dipelajari oleh mahasiswa supaya mendapat target kriteria penilaian sangat baik? Tentu harus baca pedoman buku skripsi, di situ kan ada subbab terkait kriteria penilaian. Sehingga siapapun yang menilai skripsi itu ya seharusnya tidak boleh keluar dari rubrik yang tersedia. Ya. Misalnya yang sering kita alami itu seminar hasil, ya. Di situ kan intinya adalah menilai presentasi, ya sudah, yang dinilai sesuai dengan rubrik presentasinya saja. Performa dia melakukan presentasi, tidak perlu menambah-nambah kriteria penilaian lain. Kalau ujian skripsi beda lagi kriterianya ada 7. Nah, kesimpulannya adalah semua kriteria target bisa diakses dan dipelajari secara transparan sehingga peserta akreditasi, sertifikasi, atau mahasiswa itu bisa menyusun strategi untuk menunjukkan kinerja terbaik. Ya, jadi kita bukan sedang main teka-teki sulit, cak lontong gitu ya, yang enggak ada rubriknya sama sekali, bukan ya. Justru nanti dari rubrik atau pedoman pensekoran yang kita share ke mahasiswa, mereka bahkan mungkin bisa belajar secara mandiri
Dan itu meringankan tugas Bapak Ibu sebagai dosen, karena sudah tahu targetnya seperti apa. Nah ini matriks penilaian di akreditasi, ini rubrik. Ya, skor 4 itu seperti apa kriterianya, skor 3 seperti apa, skor 2 seperti apa, skor 1 seperti apa. Kemudian ini sertifikasi ya, BNSP. Kemudian ini panduan skripsi, itu sudah diatur kriterianya apa saja. Seminar hasil dan ujian lisan skripsi. Kalau kita lihat kan di seminar hasil itu kan hanya kemampuan presentasi saja dan mengatur waktu. Kalau lebih substansi itu nanti di ujian skripsi. Nah, ketika kita menjadi pembimbing MBKM, Bapak Ibu sekalian, lewat teknologi namanya e-link, kita minta untuk menilai ya. Nah, di situ kan tiap keluaran mahasiswa bisa kita efisiensikan ya proses penilaian kita. Kenapa? Karena sudah ada rubriknya. Kita tinggal sebagai penilai tinggal memilih kriteria yang ada. Nah, implementasinya nanti ketika Bapak Ibu membuat rubrik bisa diimplementasikan di Brown. Nah, nanti mungkin materi dari Pak Fajar. Implementasi rubrik ke dalam Brown. Artinya apa? Nanti siapapun tim teaching yang ada di mata kuliah itu punya standar penilaian yang sama. Kita tentu tidak mungkin menghilangkan unsur subjektivitas di situ ya. Misalnya ini tak nilai 25 apa 20 ya. Nah itu kan subjektivitas Bapak Ibu sebagai expert di bidangnya. Ya. Tetapi setidaknya ada jangkar yang menyatukan tim teaching ya, yang menyatukan konsistensi penilaian di dalam tim teaching. Baik, semua kriteria target bisa diakses ya tadi ya, sehingga mahasiswa mengatur strategi. Sebagai gambaran umum dulu, manfaat rubrik penilaian itu apa sih? Satu, standarisasi penilaian. Tadi ya, antar tim teaching punya standar yang sama. Kemudian kejelasan ekspektasi, baik dari sisi mahasiswa maupun pengajar sendiri. Jadi ada target yang egaliter antar satu kelas dengan kelas yang lain. Kemudian umpan balik yang efektif. Jadi dari rubrik itu sebetulnya kita juga melakukan semacam pendampingan, tapi kita nggak ada gitu ya. Berdasarkan feedback dari rubrik, mahasiswa itu bisa tahu ya bahwa dia itu nanti kurangnya di mana atau dia sudah mencapai di skor yang mana dalam mencapai sub CPMK tertentu. Kemudian meningkatkan keterlibatan ya intinya adalah ya membantu ya ngasih insight baru ke mahasiswa. Lalu efisiensi penilaian tadi sudah dibuktikan dengan mekanisme penilaian di e-link terkait MBKM ya, itu kan cepat ya nilainya. Sehingga kita tidak tidak terlalu banyak load-nya. Baik, mungkin saya langsung ke contoh-contoh saja Bapak Ibu sekalian. Oh ya, jenis rubrik penilaian itu nanti ada dua, analitik dan holistik. Analitik itu perbedaannya adalah kinerja yang kita nilai itu kita pecah berdasarkan unsur-unsur tertentu atau aspek-aspek tertentu. Nah, setiap aspek itu nanti ada kriteria nilainya masing-masing. Contoh gampangnya ya kayak akreditasi tadi, matriks. Atau penilaian skripsi kita, itu kan ada 7 kriteria. Nah itu namanya analitik, artinya umpan balik yang bisa diberikan dalam penilaian itu lebih detail per unsur. Nah kalau yang holistik, itu sifatnya ya gelondongan, satu skor itu kriterianya langsung banyak. Ya, misalnya skor 4 itu kriterianya apa saja sih? Biasanya rangkuman dari
seluruh kriteria. Nah, mungkin kita langsung ke contoh ya. Rubrik analitik misalnya saya ingin menilai produk implementasi AI dalam pembelajaran. Nah, di sini produknya apa atau hasil pekerjaan mahasiswa itu saya bagi menjadi beberapa aspek, di mana setiap aspek itu didetilkan lagi karena analitik tadi ya, didetilkan lagi. Misalnya gradasi skornya adalah 4 sampai 1, tidak ada skor 0 di situ. Ya, misalnya ini ya aspek 1 ada 3 kriteria. Aspek 2 implementasi dalam pembelajarannya ada 3 kriteria. Aspek 3 dokumentasi, ya biasanya di tugas akhir semester itu ada permintaan membuat dokumen. Nah itu kita bikinkan juga kriterianya. Implementasi teknis. Nah selesai. 4 saja ya kriterianya sebagai contoh seperti tadi. Nah untuk rubrik holistik, ya dengan case yang sama, tampilannya beda Bapak Ibu sekalian. Jadi ini nanti kembali ke preferensi pengajar, ingin memilih yang sifatnya analitik atau holistik. Cuman kelemahan dari holistik adalah kedetailan umpan balik. Kan mahasiswa pasti membaca ya hasil penilaian kita. Itu general ya. Secara unsur deskripsi sama saja, cuman dijadikan satu. Ya misalnya skor 4 itu ya menyapu 4 kriteria tadi. Skor 3 menyapu 4 kriteria tadi kalau di analitik ya. Cuman narasi kalimatnya lebih general. Nah, mungkin effort yang perlu kita keluarkan adalah membuat pendetailan dari setiap skor yang kita gunakan. Apakah ini skornya harus 4-3-2? Tidak, ya. Bisa seperti yang ada di MBKM tadi ya, di Eling 100, 80 sampai 100 atau mungkin skala yang lain ya. Itu tergantung dari kesepakatan tim teaching mampu mendetailkan kriteria kinerjanya itu sampai seperti apa. Tentu idealnya semakin detail semakin oke ya. Harapannya seperti itu. Contoh kedua, misalnya Bapak Ibu ngasih tugas mahasiswa silahkan review paper X misalnya. Atau silahkan bikin ringkasan bab 1 buku A misalnya. Nah, seandainya kita ingin betul-betul mengoreksi hasil pekerjaan mahasiswa, maka esai atau makalah yang dibuat itu perlu ada rubrik penilaiannya. Ya. Misalnya ini ya analitik ya, ini dibagi menjadi beberapa kriteria, tiap kriteria ada skornya masing-masing. Kalau holistik sama kayak tadi ya, gelondongan. Dia dapat skor 4, 3, 2, atau 1 dengan kriteria yang mencakup ketujuh kriteria di rubrik analitik untuk setiap skornya. Sekali lagi, meskipun ini adalah sebuah pedoman, ya unsur subjektivitasnya tetap masih ada. Tetapi itu semua diserahkan kepada pengajar sebagai expert di bidang keilmuannya ya. Apakah bisa nanti rubrik semacam ini dilengkapi dengan kunci jawaban? Ya harus, kunci jawaban itu harus tetap ada. Ya. Kalau seperti ini kan tidak menunjukkan jawaban yang benar dan salah sama sekali kan ya. Apalagi kalau potensi jawaban dari mahasiswa itu bermacam-macam. Nanti ada contoh lagi Bapak Ibu ketika kita membahas pedoman pensekoran. Nah, pedoman pensekoran itu ada dua Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari sisi soal uraian ya misalnya. Kalau soal pilihan ganda kan gampang ya, kalau benar 1, kalau salah 0. Atau mungkin lebih kompleks lagi. Kalau salah -1 misalnya, kalau nggak dijawab 0. Nah itu tetap butuh pedoman pensekoran. Nah nanti dibedakan menjadi dua. Pedoman pensekoran untuk uraian objektif dan
pedoman pensekoran untuk uraian non-objektif. Jadi sekali lagi, pedoman pensekoran atau marking guide ini adalah dia yang dinilai entitas soal dan jawabannya, bukan kinerja keseluruhan seperti rubrik penilaian. Dan di pedoman pensekoran ini ada unsur benar salah. Jawaban benar itu kayak gimana idealnya, kemudian yang salah, yang skornya 0 itu seperti apa. Sekali lagi entitas yang dinilai di sini adalah jawabannya, bukan kinerja keseluruhan dari suatu performa mahasiswa. Nah, uraian objektif perbedaannya apa dengan uraian non objektif? Nah ini mungkin bisa langsung ke contoh saja ya, supaya bisa membedakan. Misalnya ini ya, contoh pensekoran soal uraian objektif. Objektif itu artinya jawabannya sudah pasti meskipun uraian. Ya kalau nggak ada unsur-unsur jawaban itu ya keliru. Ya. Nah ini nanti bisa kita kontekskan ketika kita menyusun pensekoran atau rubrik penilaian tes praktek ya. Itu kan bedanya kan hanya objek yang kita nilai saja. Nah, misalnya ada soal, jelaskan bagaimana langkah-langkah pengembangan kurikulum model Tyler misalnya ya. Ini soal prodi PTI biasanya. Nah, di situ sudah ada kriteria jawabannya dan harus sesuai. Mungkin di mata kuliah statistik atau mungkin pemrograman yang tidak variasi jawabannya itu tidak tinggi, cocok pakai kriteria pedoman pensekoran semacam ini. Ya. Jadi jawaban benar dan salahnya itu pasti, meskipun soalnya uraian. Cuman effort kita adalah memecah jawaban uraian itu tadi menjadi beberapa deskripsi atau kriteria. Misalnya ini soal nomor 1, si A misalnya ya. Jawabannya sudah lengkap semua, maka nanti di nomor 1 dia mendapatkan skor 4. Ya. Nah nanti silakan Bapak Ibu atur ya. Misalnya soal nomor 1 itu skornya 20 ya, nanti dibagi aja menjadi 4. Misalnya 5, 5, 5, 5. Soal nomor 2, 25 misalnya karena bobotnya lebih sulit misalnya. Soal nomor 3, 30. Ya. Soal nomor 4 mungkin lebih tinggi lagi. Nah itu nanti bisa diatur. Sehingga skor maksimal untuk setiap soal itu jelas. Ya. Jadi ketika mengecek jawaban uraian lebih lebih tertata ya karena jawabannya objektif tadi, sudah pasti. Apakah nanti kalau ada jawaban-jawaban di luar 4 ini kita kasih bonus? Nah, itu kembali ke masing-masing Bapak Ibu dosen ya. Yang jelas di sini adalah konsistensi yang tadi ya. Bonus atau tidak bonus itu kan bentuk inkonsistensi lagi ya, nanti jangan-jangan tim teaching yang lain nggak ngasih ya. Makanya perlu ada pedoman semacam ini. Nah, jika dibandingkan dengan soal uraian non objektif, maka pedoman pensekorannya agak berbeda Bapak Ibu. Ada 2 contoh nanti ya. Nah, biasanya untuk soal uraian non objektif itu variasi jawabannya bisa bermacam-macam, ya terbuka untuk jawaban yang yang berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Nah, cuman seberbeda-bedanya kita sebagai pembuat soal kan tetap harus tahu kriteria minimal yang ada di dalam jawaban itu tadi ya. Dan meskipun berbeda, belum tentu jawaban itu salah. Ya. Nah, itu makanya disebut non-objektif karena ada unsur subjektivitas dari sisi penilai yang cukup tinggi kalau dibandingkan dengan yang objektif tadi. Kalau yang objektif tadi kan sudah dikunci ya. Nah, pedoman pensekorannya tetap ya ada gradasi dari 0 sampai skor maksimal. Nah, effort itu adalah mendetilkan kriteria dari setiap skor tersebut. Nah, kemudian ini yang contoh yang kedua.
kita juga bisa membuat kriteria yang umum. Ya, sisi yang penting itu di kriterianya tadi itu ya. Kemudian skornya kita kasih rentang misalnya 0 sampai 4. Nah, keputusan ketika saya memilih 0, 1, 2, 3, 4 itu dikembalikan ke dosen yang mengoreksi. Ya. Nah, apakah Bapak Ibu lebih memilih yang contoh seperti ini atau yang sebelumnya? Nah, itu kembali ke preferensi tim teaching. Nah, dari soal ini tadi misalnya Bapak Ibu, bagaimana Anda mengintegrasikan prinsip model kurikulum TABA, kalau tadi kan Tiller ya, dalam kurikulum sekolah dasar? Kunci jawabannya atau pedoman pensekorannya seperti ini misalnya. Kemudian ada satu sampel jawaban dari mahasiswa. Jawabannya seperti ini pasti. Ya, kan di kertas folio gitu, dia nulis jawabannya. Nah, kalau kita sudah mempunyai pedoman pensekoran semacam tadi, itu enak. Ya. Koreksi yang kita lakukan itu bisa kita delegasikan ke banyak orang, asalkan pedoman pensekorannya jelas. Ya. Sehingga nanti pihak yang mengoreksi jawaban itu ya mencari ide pokok sesuai dengan kriteria yang sudah kita tentukan. Dan itu lebih terjamin konsistensinya daripada kita tidak memiliki pedoman semacam ini. Ya. Mungkin tadi yang seperti saya sampaikan, namanya kalau di dalam konsep penilaian itu ada halo effect. Halo effect itu tadi, awal-awal strict, ya mahasiswa ke-1 sampai ke-10 strict, karena sudah capek ya, mahasiswa 11 sampai 20 moderat, ya pokoknya ada ini, sehingga nilainya cenderung bagus. Nanti mahasiswa 30, 40 random. Random di spreadsheet. Nggak dikoreksi maksudnya, karena sudah capek ya. Nah itu kalau kita nggak ada pedoman pensekoran sama sekali ya. Nah ini memang effortnya lebih ya, kita bikin apa semacam kriteria, tetapi bisa lebih terjamin konsistensinya. Apalagi kalau di dalam mata kuliah itu ada banyak dosen yang mengampu. Sehingga tidak ada kelas yang cenderung nilainya bagus semua, kemudian ada kelas yang nilainya jelek semua, misalnya dikarenakan penilaiannya berbeda. Ya. Apalagi malah soalnya berbeda misalnya, itu yang sebenarnya tidak diharapkan ya. Dalam mata kuliah yang sama seharusnya rubrik atau pedoman pensekorannya atau bahkan soal-soalnya itu sama. Nah ini tadi tugas yang saya sampaikan Bapak Ibu. Nah ini misalnya ya, Bapak Ibu adalah seorang dosen, diberi tugas untuk merancang mekanisme penilaian mata kuliah skripsi. Buatlah rubrik penilaian atau pedoman pensekoran, ini silakan dipilih. Kalau case-nya kayak gini yang cocok itu rubrik penilaian atau pedoman pensekoran. Yang bisa digunakan oleh seorang penguji skripsi dan pembimbing skripsi untuk menilai kinerja mahasiswa selama menjalani ujian saja. Ya. Rubrik atau pedoman harus selaras dengan CPMK, sub CPMK, dan indikator penilaian mata kuliah tugas akhir atau skripsi. Ya, sebagai mata kuliah kan skripsi juga terkena imbas CPMK, sub CPMK kan ya seharusnya. Seharus terdefinisikan. Sehingga nanti ketika menyusun penilaian ada apa ya, ketika di trace itu kelihatan, oh mata kuliah skripsi ini masuk ke CPMK yang mana dan masuk ke CPL yang mana. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kasusnya adalah Bapak Ibu seorang dosen diberi tugas untuk membuat soal UTS.
mata kuliah yang diampu misalnya. Buatlah sebuah soal uraian objektif dan sebuah soal uraian non-objektif. Lengkapi masing-masing soal yang Anda buat dengan rubrik penilaian atau pedoman pensekoran. Nah ini silakan dipilih. Kalau case-nya kayak gini, rubrik penilaian apa pedoman pensekoran ya? Nah nanti rubrik atau pedomannya harus selaras dengan CPMK, sub CPMK, dan indikator penilaian mata kuliah. Case yang ketiga, ini ketika kita ngasih tugas ke mahasiswa untuk membuat produk apapun ya, bisa aplikasi atau bisa laporan, paper misalnya atau makalah. Kemudian kita minta dia untuk presentasi. Nah, Bapak Ibu memberi tugas kepada mahasiswa berupa presentasi produk. Nah, buatlah rubrik atau pedoman pensekoran presentasi, ya, bukan produknya ya, presentasinya sesuai dengan konteks mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Rubrik penilaian atau pedoman harus selaras dengan CPMK, sub CPMK, dan indikator penilaian. Loh Pak, kalau tidak ada hal yang mengarah ke situ bagaimana? Kan presentasi. Ya berarti tugas presentasi itu tadi sebetulnya nggak valid, ya karena tidak ada indikator penilaiannya atau tidak nyambung ke sub atau CPMK yang ada di mata kuliah tersebut. Sama kayak kita menugaskan bikin makalah misalnya, idealnya itu harus dinilai dan ada rubriknya. Nah rubrik harus relevan dengan sub CPMK dan CPMK. Loh, kalau pembuatan makalah ini tidak ada kaitannya dengan CPMK atau sub CPMK bagaimana? Misalnya dicari-cari nggak ada kaitannya ya berarti tugas itu tidak valid, ya, tidak valid. Maka di setiap penilaian itu nanti kita kembalikan lagi relevansinya dengan CPMK, sub CPMK, dan indikator penilaian. Nah, contoh kasus yang nomor 1 itu juga sebetulnya berlaku juga untuk misalnya KKN atau PKL ya. S-Course sebagai sebuah mata kuliah. Di dalamnya kan seharusnya ada CPMK dan sub CPMK. Kalau memang di sub CPMK-nya tidak ada tuntutan untuk bisa editing video yang bagus ya, nggak perlu dikasih tugas editing video yang bagus. Ya. Mungkin sisi lain ya dari video itu yang kita nilai. Nah, ini adalah rubrik penilaian tugas yang nanti Bapak Ibu buat. Saya menilainya pakai rubrik semacam ini. Jadi, ketika Bapak Ibu mengerjakan 3 soal ini, nanti saya nilai pakai ini. Artinya apa? Apapun bentuk soal yang kita berikan ke mahasiswa itu sebetulnya bisa kita ekstrak seperti apa sih atau rubrik penilaiannya ya seharusnya. Apalagi kalau soal yang kita buat itu enggak pilihan ganda ya, uraian atau mungkin analisis atau bahkan tes kinerja atau membuat produk. Itu sepertinya yang bisa mengkonsistensikan skornya itu ya hanya pedoman assessment semacam rubrik atau marking guide yang barusan kita lihat contoh-contohnya.